Korban bullying di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan dan ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi peristiwa kelam anak negeri. Perilaku bullying ini lingkungan pelajar dinilai mengkhawatirkan. Bahkan Indonesia disebut darurat bullying dan Presiden Prabowo Subianto meminta masalah ini segera diatasi. Kabar duka itu datang dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Tangerang Selatan. Siswa berinisial MH meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama sepekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Almarhum mengalami penurunan kondisi kesehatan secara drastis setelah diduga menjadi korban perundungan oleh teman satu kelasnya. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan, tengah berkoordinasi dengan KPAI terkait dugaan perundungan yang menimpa korban. Didampingi juga oleh Kepala Dinas dan Bu Dewan juga hadir di sini. Kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan tentu saja sekali lagi mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum diberikan terang kubur dan juga segala amal ibadah adik Hisam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Sementara pihak keluarga mengatakan korban meninggal dunia pada pukul 7 pagi setelah mengalami koma dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Keluarga meminta kepada dinas terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah atas peristiwa yang menimpa almarhum. Ya, kalau kemarin sih masih belum ada kabar, masih koma posisi yang di rumah sakit kemarin. Kondisinya di rumah sakit seperti apa sih, Pak? Masih di ruang ICU tuh, dari semenjak pas. Kalau untuk pelaporan sih belum, kita memberi sanksinya buat sekolah aja, sama dari KPI kan kadang mau beri sanksi sama pihak sekolah, gimana tanggapannya untuk sanksi yang diberikan ke pelaku. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk mengungkap dugaan tindakan perundungan, termasuk mendalami sakit yang diderita oleh korban. Di mana kami akan melihat apakah memang ada terjadinya tindak pidana di dalamnya. Kemudian juga kami akan menyelidiki apakah sakit yang diderita oleh korban, diduga korban ini berkaitan dengan diduga ada tindak pidana. Dan pastinya kami dari pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan akan menangani kasus ini secara profesional, tentunya sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Belum ada, karena sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kabar lainnya datang dari SMA Negeri 72 Jakarta, pasca ledakan yang memakan korban puluhan siswa luka-luka. Pihak sekolah terpaksa menerapkan pembelajaran secara hybrid. Para orang tua murid pun diberi pilihan untuk menentukan apakah anaknya belajar di sekolah atau dari rumah. Gubernur Jakarta Pramono Anung prihatin dengan kondisi proses belajar mengajar di SMA Negeri 72 Jakarta. Banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat trauma. Di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah. Nah, inilah yang juga menjadi pikiran. Saya sudah minta kepada sekolah dan termasuk Ibu Kepala DAS ini dirumuskan secara baik. Karena saya nggak mau kemudian dampaknya sampai panjang. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap kasus bullying atau perundungan di sekolah yang kian marak terjadi. Kepala negara menegaskan kasus bullying harus segera diatasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, segera menyempurnakan regulasi untuk mencegah perundungan. Banyak kasus bullying terbaru ada di Tangsel. Ya, itu harus kita atasi. Ya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa akan datang. Tapi belum ada laporannya Pak yang meninggal ini Pak? Saya belum dapat laporannya karena sekarang kan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Langkah nyata untuk menekan perilaku bullying di sekolah sudah dilakukan Polda Metro Jaya, yaitu mencanangkan program polisi siswa. Ini sebagai upaya pencegahan tawuran, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar. Pencegahan dalam hal terjadinya tawuran, terjadinya penyalahgunaan narkoba, ya. Pencegahan terjadinya adanya
perbuatan-perbuatan negatif seperti perundungan atau sebagainya, dan juga pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Nah, ini yang akan kita gelorakan terus ya di masing-masing sekolah ya, agar keamanan sekolah itu adalah tanggung jawab dari siswanya masing-masing. Lantas, apakah program ini efektif untuk menekan perilaku bullying di lingkungan sekolah? Sebenarnya biasanya kegiatan-kegiatan seremoni ya, kayak duta-duta gitu, ya duta-duta kekerasan atau seperti itu sebenarnya hanya nyentuh anak-anak pada level biasanya pengurus OSIS atau pengurus MPK. Nah, tidak menyentuh pada secara keseluruhan. Nah, sistemnya nggak pernah dibangun. Nah, anak-anak yang kemudian ikut-ikut kegiatan pelatihan jadi duta, mereka tuh nggak pernah ngelakuin kekerasan gitu. Nah, lalu diminta untuk menjadi duta anti kekerasan misalnya. Ya, ini yang menurut saya seringkali kita tuh seremoni. Membangun yang penting ada pertemuannya, foto, kemudian mendeklarasi gitu. Tapi faktanya anak-anak yang kemudian mewakili sekolah itu juga nggak berdaya karena sistemnya emang belum dibangun. Retno Listiarti setuju bila pelaku perundungan atau anak berhadapan dengan hukum diberikan sanksi tegas agar ada efek jerah. Sementara perilaku bullying juga menjadi bentuk kelalaian sekolah dan harus dimintai pertanggungjawaban. Tim Liputan, Jawa Pos TV, Jakarta.